Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kita di pagi hari ini. Untuk memulai pekerjaan kita, pelajaran kita di hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita. Kita persiapkan hati kita berdoa dalam hati kita masing-masing, dan juga membuka Alkitab kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Mari kita sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah iman menghasilkan keselamatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1. Atau maksudnya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah penyelamat kita dan Dia adalah Tuhan kita. Walaupun kita tidak melihat secara langsung dengan mata kita, tetapi kita percaya dalam hati kita, mata iman kita, mata rohani kita, kita percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita yang selalu ada untuk kita setiap saat. Sehingga ketika kita melewati hari-hari ini dengan iman, dan iman itu akan menghasilkan pengharapan. Sehingga tidak ada lagi kata-kata putus asa ataupun lesu, letih untuk menghadapi masalah yang ada kita hadapi di saat ini. Tidak ada kata-kata tidak semangat atau tidak ada kata-kata pesimis di dalam hidup yang beriman kepada Tuhan Yesus, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Kita akan melewati hari-hari kita mulai dari pagi sampai malam dan kembali lagi ke pagi. Itu kita lewati karena pertolongan Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Itulah iman kita. Itulah yang selalu kita harapkan ketika Tuhan Yesus selalu kita ingat, dan kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesuslah yang menemani kita, yang menolong kita, yang selalu menopang hidup kita dalam setiap langkah hidup kita ataupun hari-hari yang kita lewati pada saat ini. Jadi orang yang beriman itu akan mengalami suka duka, masalah, tantangan dalam kehidupan setiap hari. Tetapi dia percaya kalau Tuhan Yesus ada untuk dia, ada untuk menolong, menyelamatkan dari masalah ataupun tantangan yang kita hadapi. Apa tantangan ataupun masalah yang kita hadapi setiap hari? Khususnya pada saat ini, pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Yang pertama, COVID-19 tidak bisa kita bebas lagi seperti dulu. Yang kedua, kita tidak bisa belajar di sekolah seperti dulu. Yang ketiga, kita belajar di rumah tidak puas karena tidak bisa bertatap langsung dengan guru kita ketika kita belajar di kelas. Kita tidak bebas untuk bertanya. Kita tidak bebas untuk belajar seperti yang di sekolah. Karena kita tidak mempunyai handphone, tidak memiliki paket yang bebas, yang banyak, ataupun kita memiliki paket yang terbatas, ataupun kita memiliki handphone hanya satu, tetapi adik-adik kita masih ada untuk belajar, yang digunakan mereka bersama dengan kita, ya. 3 anak 1 handphone. Itu merupakan masalah dan tantangan bagi kita sebagai anak-anak yang masih sekolah pada saat ini. Dan juga paket yang terbatas, cepat habis, dan juga uang tidak ada untuk membeli paket karena pekerjaan orang tua kita tidak mendukung pada saat ini. Ya. Pekerjaan orang tua kita mungkin terbatas, atau mungkin pekerjaan orang tua kita tidak ada. Karena COVID-19 semua orang dibatasi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Sehingga banyak orang yang menganggur. Padahal banyak kebutuhan yang harus dicukupi, yang harus dipenuhi dalam setiap keluarga kita pada saat ini. Dan juga anak-anak ya terhalang untuk belajar di rumah karena keterbatasan ekonomi
yang sangat kurang pada saat ini. Kemudian kalau kita lihat lagi masalah anak-anak sekarang. Anak-anak belajar di rumah bukan bertambah pintar, tetapi banyak masalah yang dihadapinya karena dia berhadapan dengan dunia maya. Banyak di dalam aplikasi handphone yang dia lihat, yang belum waktunya dia lihat sehingga mempengaruhi perkembangan kejiwaannya dan juga perkembangan pengetahuannya, sehingga dia dipengaruhi hal-hal yang tidak baik karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Misalnya bermain game online dan juga menonton film dari YouTube yang tidak bagus, sehingga dia tidak belajar, sehingga timbul masalah. Dia tidak belajar online dan gurunya mencari-cari di dalam belajar online, sementara orang tuanya tidak tahu apa yang dia lakukan karena setiap hari dia memegang handphone. Orang tua beranggapan bahwa dia belajar online karena dia selalu memegang handphone dan membeli paket. Sementara yang terjadi bukan seperti itu. Dia malah tidak mau belajar di online. Sehingga orang tua pun pada saat ini merasakan susahnya atau tantangan yang dihadapi untuk mengajari anaknya. Dia harus mengawasi anaknya 24 jam. Tidak seperti dulu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merasakan apa yang dirasakan oleh Raja Daud pada saat ini. Makanya ketika dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia bisa melewati pergumulan hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud sebagai raja yang memiliki pergumulan yang sangat menyedihkan. Dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia mau digulingkan pemerintahannya oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bagaimana kalau kita di dalam posisi Raja Daud? Dia dikejar-kejar oleh musuh supaya dia dimatikan, supaya dia dibunuh. Tetapi dia datang kepada Tuhan supaya dia dikuatkan, supaya dia bisa melewati masalah-masalah yang dihadapi dan kekelaman yang dia hadapi. Dan dia tidak pernah takut akan bahaya karena dia tahu Tuhan yang menolong dia. Makanya di ayat 4 ini di Mazmur 23 dikatakan di sana bahwa dia tidak takut. Ini merupakan suatu kesaksian Raja Daud sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyelamatkannya dari bahaya yang kelam. Dan ketika dia melakukan dosa, yaitu berzina dan juga merencanakan pembunuhan kepada Uria panglimanya, dia ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan, dan dia bertobat dan mau mengakui kesalahan dan diampuni Tuhan kesalahan Raja Daud. Sehingga ketika Daud diampuni Tuhan, dia terhibur oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang membuat kita tenang. Itulah yang membuat kita nyaman. Itulah yang membuat kita kuat. Firman Tuhan itulah yang mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Seperti gembala memegang gada dan tongkat kepada domba-dombanya. Untuk mengarahkan dombanya. Untuk menyelamatkan dombanya. Supaya tidak tersesat dan berjalan di jalan yang benar. Seperti firman Tuhan, kita pun seperti itu. Kita harus seperti Raja Daud yang membuat firman Tuhan itu yang menjadi tongkat dan gada untuk kita, supaya kita terhibur. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
sebagai pengarah hidup kita, sehingga kita memilih cara hidup yang benar dan menjauhkan kita dari segala dosa. Sepahit apapun, sesulit apapun hidup kita harus berjalan dengan firman Tuhan supaya kita selamat. Sehingga kita tidak takut bahaya, tetapi kita terhibur dan kita bisa melewati hari-hari yang sulit yang kita hadapi pada saat ini. Karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kita, supaya kita dalam masalah yang kita hadapi, imanlah yang kita banggakan, imanlah yang kita kuatkan, supaya kita diberkati Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Percayalah, masalah kita akan selesai, masalah kita akan bisa kita lewati kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.